Hadirin sekalian, tibalah kita pada acara yang dinantikan, yakni prosesi wisudawan wisudawati Taman Pendidikan Al-Quran Al-Munajah tahun ajaran 2020-2021. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Bapak, Ibu, hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, kini tiba saatnya pengukuhan wisuda santri-santri Taman Pendidikan Al-Quran Al-Munajah, Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Segera dimulai. Perlu diketahui bahwa santri-santri yang akan diwisuda sebanyak 41 santri dan akan dikukuhkan sebagai santri hatam Al-Quran oleh tim pewisuda dari Majelis Pembina TPQ An-Nahdiyah Cabang Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban. Kepada tim pewisuda dipersilahkan memasuki panggung kehormatan wisuda. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Dirangkai dengan acara yang pertama. Bapak, Ibu, hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan, sebelum sidang dibuka, terlebih dahulu akan dilaksanakan uji petik untuk mengetahui kelayakan santri yang akan diwisuda dan akan diuji langsung oleh Ustadz Masroni SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Dan juga kepada santriwan dan santriwati kami persilahkan menaiki panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para sepuh bini sepuh ingkang boten saged kala sebataken setunggal-setunggal, bapak-bapak pengurus, tamu undangan yang pada hari ini hadir. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kenikmatan bisa hadir di majelis ini yang insya Allah ini adalah majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di majelis ini terdapat generasi-generasi emas, generasi-generasi Al-Quran yang nantinya kita harapkan untuk meneruskan perjuangan kita. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga terhaturkan kepada baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa risalah Al-Quran yang telah menghantarkan kita
dari zaman biadab menuju zaman yang beradab lantaran ajaran-ajaran Al-Quran. Bapak, Ibu, tamu undangan yang kami hormati, di sini kami mendapatkan tugas dari Majelis Pembina Taman Pendidikan Al-Quran Metode An-Nahdiyah Cabang Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban untuk hadir di sini untuk mewisuda santri-santri TPK Al-Munajah Kecamatan Kedongadem Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya kami sampaikan bahwa santri-santri yang saat ini akan diwisuda adalah santri-santri yang sudah lulus munakosah atau lulus ujian dari tim munakis atau penguji dari Mabin Pondok Pesantren Langitan. Namun sebagai bukti bahwa mereka layak untuk diuji, layak untuk diwisuda, maka perlu kiranya uji petik atau uji kelayakan bahwa mereka layak untuk diwisuda. Untuk itu pada saat ini akan kami laksanakan uji petik atau uji kelayakan wisuda pada santri-santri TPK Al-Munajah, sehingga nanti yang hadir di sini bisa mengetahui bahwa mereka betul-betul layak untuk diwisuda. Di sini kami diberi data santri-santri yang saat ini akan diwisuda. Untuk itu akan kami panggil beberapa santri sebagai perwakilan untuk kami adakan uji kelayakan. Yang pertama kami minta kepada santri yang bernama Nia, kami mohon untuk maju ke depan. Yang kedua, untuk itu saya panggil 3 putri dan 3 putra. Yang kedua dari santri putri Ananda Salma, dan yang ketiga Ananda Alia. Untuk santri putra kami panggil Ananda Kakak sebelah mriki nggih. Ananda Bagus, dan yang terakhir Ananda Ihsan. Mohon kepada panitia untuk mempersiapkan mic-nya biar dari putri nanti bergantian. Kepada Ananda Nia, nama lengkapnya? Kristania Eka Marsha Putri. Mohon didekatkan, dinyalakan. Kristania Eka Marsha Putri. Kristania, putri dari Bapak Saiful. Bapak Saiful. Ada Bapak Saiful? Tidak ada. Ibunya ada? Angkat tangan. Oke. Ibu, putri jenengan akan kami uji. Nanti kalau tidak bisa, maka ibunya yang saya tanya. Siap? Oke. Sebagai pemain cadangan. Kepada Ananda Nia, Kristania, yang pertama akan kami tanyakan adalah tentang bacaan ikhfa hakiki. Apa definisi dari ikhfa hakiki itu? Apabila ada nun sukun bertemu
Mohon untuk volumenya agak dikeraskan dikit biar kami juga mendengarnya. Agak didekatkan. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah, yaitu ta, sa, jim, dal, za, sa, sya, so, do, to, do, fa, kof, kaf. Ada berapa jumlah huruf? 15. Ada 15. 100 untuk Ananda Nia. Berikutnya pertanyaan dari bidang bacaan gharaib. Bacaan gharaib adalah bacaan-bacaan yang terbilang aneh yang tidak sesuai dengan hukum tajwid. Di dalam Al-Quran itu terdapat bacaan imalah. Apa yang dinamakan bacaan imalah itu? Memiringkan. Memiringkan. Bisa disebutkan contohnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Bisa disebutkan dari surat apa? Hud ayat 41. Iya, 100 untuk Ananda Nia. Alhamdulillah, salah satu wali santri lolos karena putrinya lolos dari pertanyaan. Berikutnya kami minta kepada Ananda Alia. Ananda Alia, nama lengkapnya? Alia Maisyarah. Alia Maisyarah. Alia Maisarah. Orang tuanya hadir? Hadir. Iya. Kami akan bertanya tentang hafal surat Yasin. Hafalan dari bidang hafalan. Hafal surat Yasin? Hafal? Hafal setengah. Iya. Hafal? Di dalam surat Yasin itu terdapat bacaan sakta. Betul? Betul. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Yakin. Terdapat pada ayat berapa? Ayat 52. Ayat 52. Sebutkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hada ma wa'adak wa hada ma hadak. Ya betul, tinggal melanjutkan. Hada ma ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Iya. Ayat 52 terdapat bacaan sakta yang tadi dibacakan oleh Ananda Alia Maisarah. Iya. 100 untuk Ananda Alia. Berikutnya kami minta dari yang putra Ananda Kakak. Wih, niki asli tiang kedung adem. Kok tinggi banget. Tidak ada campuran negara pundi ini. Oh, Bapak Sidoarjo. Iya. Kelas berapa Anda? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Yang hadir di sini ibu, bapak atau kedua-duanya? Ibu. Ibu. Ini tadi sudah pamit ya kepada orang tuanya? Udah. Dah.
Ananda kakak. Tolong sebutkan hukum nun mati itu ada berapa? 5. Sebutkan apa saja? Idhar halki, idgham biguna, idgham bilaguna, iklab, ikfa hakiki. Apa yang dinamakan bacaan iklab? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Iya, 100 untuk Ananda kakak. Berikutnya, apa yang dinamakan bacaan saktah itu? Berhenti di tengah ayat tanpa mengambil nafas. Berhenti sejenak tanpa Mengambil nafas. bernafas. Di dalam Al-Quran terdapat berapa bacaan saktah itu? Ada yang bisa? 2. Betul, ada 2. Yakin? Ibunya siap-siap nggih? 5. 5. Ayo. Ada berapa? Ya. Ini berarti tidak apa-apa. Artinya ada, saya yakin karena ada buku tajwidnya, ini sudah disampaikan oleh gurunya. Namun karena dredeg atau nervous, saya kurang tahu. Cuman ini sebagai catatan bagi guru-gurunya, bagi ustadz-ustadznya, untuk kedepannya diperbaiki lagi. Karena saya yakin sebelumnya sudah diajarkan. Ya, masih ada yang proses menghitung. Ya, terus yang berikutnya kami minta kepada Ustadz Mustafa Kholik untuk melanjutkan uji petiknya. Kepada beliau kami persilahkan. Ananda Bagus. Mana Ananda Bagus? Siapa nama lengkapnya? Bagus Putra Sabdono. Sudah siap? Coba lafalkan, bacakan surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Benar sekali. Boleh minta tepuk tangannya. Surat Al-Humazah. Sebutkan atau lafalkan, bunyikan ayat keempat dari surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya yang cewek yang belum yang mana? Alia, Salma. Siapa nama lengkapnya? Hanifah Salma Basyair. Silakan. Hanifah Salma Basyair. Latifah Salma Basyair. Sudah siap ya? Sudah siap.
Jelaskan pengertian dari idgham mutamatsilain. Apabila ada dua huruf yang disukun bertemu dengan yang berharokat. Gimana? Apabila ada dua huruf yang pertama disukun dan bertemu dengan yang kedua diharokat. Benar sekali, tepuk tangan. Contohnya bagaimana? Idzahaba. Idzahaba. Itu berarti huruf apa bertemu dengan apa? Za sukun bertemu dengan za fathah. Oh ya. Terima kasih. Lagi ya, satu lagi. Di dalam Al-Qur'an itu berjumlah kesemuanya ada 30 juz. Nggih. Kalau dalam hal surat ada berapa? 114. 114. Benar sekali. Tepuk tangan. Tinggal satu nih ya. Yang paling besar nih nggih. Ihsan. Ya, saudara Ihsan. Kali sinten Ihsan? Sing derek teng mriki sinten? Ibu. Ibu. Wonten ibuke. Ketinggal saya mriki. Pundi ibuke? Ingkang pundi? Oh niku nggih, monggo. Surat Al-Kafirun. Sebutkan ayat ketiga dan keempat surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Benar sekali, tepuk tangan. Ini kan yang 5 tadi soalnya 2. Kamu mau 3 apa 4? Pilih berapa? 4. 4. 3. 5, enggak apa-apa 5, nggih. Karo ngenteni terang, nggih. Soal kedua. Ini pokoknya sampean kan terakhir, berarti mestine luwih kathah nggih. Ngerangkum niki, gangsal niki nggih. Ada berapa ayat dari surat Al-Alaq? 19. 15. Berapa? 19. 19. Bunyi ayat ketiga bagaimana? Surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Benar. Malih Ibu, setunggal malih ya. Penutupan niki. Damel lare-lare. Kalau tadi disebut hukumnya nun mati ada 5. Kalau hukumnya mim sukun ada 3. Ada berapa? 3. Sebutkan. Idhar safawi, idgham mimi, ikhfa safawi. Yang dinamakan ikhfa syafawi bagaimana? Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah 1 ba. Gimana? Bertemu salah satu huruf hijaiyah ba mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ba. Ya, terima kasih. Benar sekali. Alhamdulillah, uji petik atau uji kelayakan telah kita dengarkan bersama, kita perhatikan bersama. Dari beberapa pertanyaan alhamdulillah terjawab, hampir 95% dijawab dengan baik. Kalaupun toh ada
yang tidak terjawab itu hal yang maklum di sebuah ujian. Kalau terjawab semua itu perlu dicurigai, karena ada kemungkinan pertanyaannya sudah dikonsep. Dan alhamdulillah dari ujian petik yang kita laksanakan, kita bisa memperhatikan bersama, mendengarkan bersama, dan kita teliti bersama. Dari beberapa pertanyaan yang telah kami ajukan, alhamdulillah mereka bisa menjawab dengan baik. Juga di data yang ada di Mabin Langitan dari hasil munakosah yang dilaksanakan pada 20 Juni. Pada tanggal 20 Juni, santri-santri TPQ Al-Munajah juga dinyatakan lulus dalam ujian munakosah yang diuji oleh tim dari Mabin Langitan. Untuk itu kami perlu jawaban dari panjenengan sedanten. Apakah santri-santri TPQ Al-Munajah layak untuk diwisuda atau tidak? Layak diwisuda atau tidak? Alhamdulillah kita bisa melihat bersama dan kita dengarkan bersama. Untuk itu kami atas nama tim pewisuda dari Mabin Langitan